Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita mendapat ridho dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita selalu bacakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada kajian pekan yang lalu kita membahas ya tentang qadzab ya, yang mana qadzab ini tertuang dalam surah An-Nur ayat 4 dan 5 ya. Di mana bunyinya adalah walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada fadliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang menuduh ya, perempuan yang soleh, yang baik, yang beriman, yang menjaga diri berbuat zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, perbuatan itu disebut dengan qadzab. Implikasi hukum dari qadzab itu adalah pertama ya dosa besar ya, tentunya ya. Dosa besar karena sudah menuduh tanpa bukti ya. Kan Islam itu agama yang sangat memelihara kehormatan ya sesama. Jadi tidak boleh kita meruntuhkan kehormatan dan meruntuhkan sendi-sendi masyarakat yang baik. Nah, tuduhan itu telah meruntuhkan kehormatan orang lain dan meruntuhkan tegaknya sendi masyarakat ya. Maka untuk itu disebut dengan al-kabair, dosa besar. Maka untuk itulah ya, jika seorang menuduh orang lain untuk berbuat zina, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, ketika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka wajib atasnya ya diterapkan hukum had ya, yaitu dicambuk 80 kali derak ya. Dan yang kedua tidak diterima kesaksiannya, dan yang ketiga dia termasuk orang fasik ya. Bahkan di ayat lain di surah An-Nur ayat 23 kemudiannya itu juga Allah sampaikan hukuman akhiratnya ya, yaitu dilaknat di dunia dan di akhirat dan diberikan azab yang pedih. Beberapa itulah yang disebut dengan qadzab ya. Dan Allah sebut itu dengan yarmuna bizina. Jadi orang-orang yang ya menuduh perempuan berbuat zina. Saya sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu panjang lebar berarti ya pertemuan tentang qadzab ini. Nah, saya berjanji pada pertemuan yang lalu untuk membacakan kesimpulannya Pak ya. Kalau tidak saya betul ya? Kesimpulan. Baik. Ada paling tidak 10 poin ya yang dapat kita ambil, ternyata 10 ya. Kita ambil dari ayat tersebut ya. Yang pertama adalah qadzful muhsanat minal kabair. Jadi menuduh ya perempuan, wanita yang beriman, yang soleh, yang baik, dan disebut gofilat, yang tidak ngeh untuk berbuat keji ya, berbuat buruk misalnya, itu termasuk perbuatan dosa besar minal kabair. Jadi dan kita tahu bahwa dosa besar itu akan menghinakan orang yang melakukannya, akan menghancurkan orang yang melakukannya. Makanya dalam hadis dikatakan ijtanibu
as-sab'a al-mubiqat. Jadi jauhi oleh engkau 7 dosa besar yang akan menghancurkan hidupmu gitu kan. Dan termasuk juga di dalam kajian ini ya, tentu An-Nur ayat 4 dan 5, perbuatan qadzab itu yang tadi saya sampaikan definisinya adalah termasuk ya dosa besar. Allati tuhaddidu bil mujtama wa tuqawwidu bunyanu. Ya, jadi kenapa disebut dosa besar qadzab ini? Karena dia akan meruntuhkan sendi-sendi kebaikan masyarakat ya. Dan juga akan merobohkan kemaslahatan di bermasyarakat. Jadi kalau seorang itu ya menuduh tanpa bukti gitu ya, menuduh semaunya tanpa bisa mendatangkan alat bukti ya, berupa tadi kalau ini kan saksi 4 orang ya, maka itu sama dengan ya menghancurkan ya kehidupan masyarakat dan menghancurkan juga sendi-sendi tegaknya masyarakat yang baik. Bagaimana bayangkan ya jika orang sesuka ya menuduh tanpa ada bukti. Ini bukan hanya hancurnya individu-individu yang dituduh kan, tapi masyarakat akan mengalami kehancuran dan ketidakbaikan lah. Maka untuk itu ya disebut dengan al-kabair. Apa? Al-kabair, dosa besar. Dan termasuk qadzab ini ya tentu termasuk dalam kategori hukum pidana Islam itu kira-kira ya, yang memiliki dimensi sosial kemasyarakatan. Jika bukan dimensinya bukan dimensi private bukan, tapi juga memiliki dimensi sosial. Makanya untuk itu dikaitkan dengan keharmonisan itu bermasyarakat ya, tegaknya masyarakat. Untuk itulah Bapak Rahimahullah nanti ancamannya pun ada ancaman yang bersifat ya represif ya, untuk menjaga ya, untuk jajru ya, mencegah ya. Ada daya preventif agar orang tidak melakukan itu lagi gitu kan ya, terhadap perbuatan itu. Nah, dengan demikian maka sekali lagi yang pertama tadi qadzful muhsanat minal kabair, menuduh ya perempuan yang baik yang terpelihara ya, itu adalah perbuatan dosa besar yang perbuatan itu akan ya, merobohkan lah ya sendi-sendi kehidupan masyarakat dan meruntuhkan kemaslahatan hidup bermasyarakat. Maka larangannya tidak boleh menuduh sembarangan tanpa ada bukti ya, bukti. Nah, alat bukti untuk ya tuduhan orang berzina itu 4 orang saksi gitu. Itu alat bukti yang pokok ya. Kalau nggak ada maka ya harus siap jadi dihad ya, dihukum hudud ya, hukum hudud. Nah, ini untuk qadzab. Kemudian sanian yang kedua, ittihamul mu'minin bi tariqatil qadzab isya'atu al-fahisyah fil mujtama. Nah, ini kan jadi tuduhan. Itu tuduhan seorang mukmin ya, dengan cara qadzab ini tadi kan. Itu merupakan isya'ah. Isya'ah itu adalah menyebarluaskan perbuatan keji, isya'atul fahisyah, perbuatan keji di masyarakat. Bayangkan ya, kalau masyarakat itu penuh dengan banyak sekarang dengan hoak aja ya, hoak ya, dengan hoak ya, yang tidak ada landasan alat buktinya, itu kan bisa hancur itu sebuah masyarakat, bisa hilang kebaikannya, hilang kemaslahatannya. Maka untuk itu agama sangat ya memproteksi perbuatan ini untuk dilakukan ya oleh orang dengan sembarangan. Nah, sehingga dengan demikian ketika ada orang menuduh seseorang ya, dengan tuduhan qadzab ini, itu sama dengan menyebarkan perbuatan yang keji, menyebarkan keburukan lah. Keburukan itu memiliki kualitas kekejian gitu ya, kualitasnya keji ya, tentu fahisyah, dan itu akan merusak ya tegaknya atau sendi-sendi kehidupan masyarakat yang baik. Nah, ini bukan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, salisan alal muslim ayyasuna ya karamata ikhwanihi
bisitri alaihim idza akhtau ya. Maka untuk itu seorang muslim hendaklah gitu kan menjaga, memelihara ya kehormatan saudaranya gitu kan. Dan saudaranya dengan apa? Dengan menutup aibnya kan. Aibnya, menutup aibnya jika dia bersalah. Nah, jadi inilah Islam ya, tidak boleh kita mengumbar kesalahan orang ya. Bahkan jangankan begitu, tajasus pun nggak boleh kan, tajasus mencari-cari kelemahan orang ya Pak ya, mencari-cari kesalahan orang. Bahkan ada hadis mengatakan tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas kan. Berbahagialah orang yang sibuk dengan kelemahan diri dan tidak sibuk dengan kelemahan orang lain. Ini agama begitu mengajarkan kita. Berbahagialah kita orang yang sibuk dengan ya banyak introspeksi ya. Jadi kalau ada sesuatu selalu empatnya ke kita dulu gitu. Menon kia ya. Apa ada perbuatanku yang begitu kan gitu ya. Itu begitu. Sebelum dia nuduh satunya ke orang lain gitu. Sama. Nah, ini Bapak rahimakumullah, ya perintah agama begitu bahwa kita diperintahkan untuk selalu menyibukkan dengan kelemahan diri kita. Ya, tidak banyak mengorek-orek orang lain. Nah, jika terjadi orang saudara kita itu berbuat salah gitu ya, berbuat jelek, berbuat buruk, itu kan ada mekanismenya. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, harus cari dengan bertausiah dalam kebaikan dan kesabaran. Dalam tausiah juga ada etikanya kan. Dulu saya sampai mengatakan tuh ada 7 etika komunikasi kan. Ada kaulan apa Pak dulu, kaulan layyinah ingat kan? Kaulan sadida, kaulan hasanah, kaulan ma'rufah, kaulan karimah, kaulan sakila, kaulan baligo, kaulan maisuro. Ingatnya maisuro doang ya. Nah itu. Itu Mas sekalian. Nah ini luar biasa kalau itu ya. Nah, ketika memang tidak mampu kita menyampaikan advice atau nasihat, tausiah, maka cukuplah ya kita doakan kan. Ya, jangan kita membuka keburukan orang, itu nggak boleh. Karena perintah agama begini bunyinya. Man sataro musliman gitu kan. Man sataro musliman, barang siapa yang menutup ya aib saudaranya gitu kan. Satarallahu yaumil qiyamah. Maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Begitu tuh bunyi hadisnya. Jadi untuk itu betapa Islam itu hebat ya dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia, memelihara kemaslahatan masyarakat. Jangan sampai hidup ini penuh dengan dengan fitnah, dengan ujaran misalnya kebencian ya, dengan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak hubungan baik itu. Ya, bahkan merusak kehormatan orang lain. Maka sampai kalau ada saudara kita yang berbuat salah, ya kita kan tidak boleh menyebar luaskannya. Kalau tidak dinasehati, ya didakwahi ya, dibimbing gitu kan. Ya seorang muslim kan gitu ya. Wa tawassaw bil haq atau kita doakan dan kita tidak boleh menyebar luaskan keburukan. Kecuali mungkin ya sesuatu kebijakan yang menyangkut ya publik ya. Dan itu akan memberikan mudorot kan buat masyarakat. Nah, itu disampaikan secara proporsional gitu. Tapi dalam konteks ya ini pun harus proporsional, memiliki kemaslahatan lah. Bapak rahimakumullah, ini yang keberapa? Yang ketiga ya. Jadi alal muslim ayyasuna, itu prinsip dasarnya. Seorang muslim itu hendaklah menjaga karamatu ikhwanihi, kehormatan saudaranya. Ya, bisitri ya, dengan menutup ya alaihim idza akhtau, jika dia berbuat salah. Jadi kalau berbuat salah saudara kita ya nasihatin, datangin. Makanya Bapak Ibu jangan marah ya jika ada teman kita, sobat kita yang mengajak kebaikan gitu. Itu teman yang baik itu juga teman yang ketika kita ini lupa diingatkan. Ketika lalai kita diingatkan. Ketika malas kita disupport ya. Ketika kita semangat kita didukung kan gitu, teman yang baik ya. Bukan yang membiarkan kita dalam kesalahan ya, dalam keburukan, itu teman yang nggak baik gitu. Kalau kita berbuat buruk dibiarkan, kalau kita berbuat baik dicemoohkan, ada yang begitu nggak ya? Sebenarnya nggak ada ya, kita nggak ada insya Allah. Orang berbuat baik dicemoohkan, berbuat buruk ya dibiarkan, itu teman yang nggak baik. Teman yang baik itu kalau berbuat baik dikuatkan
ya disupport kita ya. Berbuat buruk diingatkan ya, gitu. Karena ketentuan dalam agama tidak boleh kita menyebarluaskan keburukan orang. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang menutup keburukan saudaranya, maka dia akan ditutup keburukan pada hari kiamat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu ya akan menolong hambanya selama hambanya menolong orang lain atau menolong saudaranya. Ini jadi Allah itu bagaimana kita lah. Ya, kalau sikap kita baik, Allah akan memberikan kebaikan kan gitu ya. Kalau sikap kita buruk, ya Allah Maha Pemaaf. Tapi nanti akan ada balasan keburukan. Bahkan bukan hanya itu, barang siapa yang memudahkan kan gitu ya, yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Begitu tuh Pak. Ya, itu begitu indahnya agama Islam itu. Jadi kalau kita memudahkan urusan orang, ya, maka saya kalau ingat ayat hadis ini nggak pernah nyulitin mahasiswa gitu. Ya udah jadi mahasiswa, nggak pernah nyulitin mahasiswa lah ya. Karena kalau tapi nggak boleh mudah-mudahkan gitu ya. Kalau kita memudahkan saudara kita akan mudahkan apa? Dimudahkan oleh Allah ya pada hari kiamat. Dimudahkan urusan kita. Nah, kalau kita menutup ya keburukan saudara, juga Allah akan menutup keburukan kita pada hari kiamat. Dan Allah akan bersama kita kalau kita bersamanya. Nah, itu Bapak rahimakumullah mengenai kesimpulan yang berapa? Yang nukatirunya yang ketiga, salisan kan? Sekali lagi saya baca alal muslimi ayyasuna kan? Seorang muslim hendaklah menjaga karomata ikhwanihi ya, kehormatan saudaranya bisitri dengan menutup ya, tidak menyebarluaskan ya keburukan ya orang lain idza akhtau jika dia berbuat salah ya, berbuat keliru. Rabi'at yang keempat la buddha li himayati zul qadhib. Ini mungkin sudah masuk nih pada bab qadhibnya ya. La buddha ya wajib berarti kan? La itu wajib li himayati zul qadhib min ihdari arba syuhud. Jadi la buddha kewajiban ya kepada pelaku qadzab. Berarti qadzib tadi kan? Pelaku qadzab itu untuk mendatangkan 4 orang saksi. Kewajiban agar dia terbebas dari hukuman cambuk. Jadi kewajiban harus ya. Kalau dia ingin bebas dari hukuman cambuk 80 kali tadi kan, maka kewajiban dia mendatangkan 4 orang saksi. Ini nggak main-main. Islam itu menjaga tadi ya kehidupan masyarakat yang bermartabat lah, yang beradab ya, sehingga orang nggak boleh menuduh dengan sembarangan. Bahkan begitu ketatnya, maka Islam menetapkan hendaklah seorang qadhib harus mendatangkan 4 orang saksi agar dia terbebas dari hukuman cambuk ya, dera. Ya, sebanyak berapa tadi? 80 kali. Ya, nanti disebutin di bawahnya tuh ya. Ya, yang mana saksi ini harus memiliki kualifikasi tadi kan. Pertama adalah zukur dan udul. Ini sifat pokok ini yang dimiliki oleh saksi. Jadi saksi bukan sembarangan. Kalau saksinya ya maafnya ya, tukang tarok, tukang mabok, tukang naon ditanya, nah, itu nggak bisa tuh jadi saksi itu Pak. Ya. Dia harus punya predikat syuhud, udul. Apa tadi? Zukur ya, 4 saksi laki-laki maksudnya. Laki-laki yang 4 orang saksi laki-laki dan udul, adil apa? Adil itu artinya orang yang terpelihara lah dari sifat fusuk ya. Orang yang tidak berbuat maksiat, orang yang soleh gitu kira-kira ya, itu udul itu gitu ya, yang adil, yang tidak ada kecenderungan dia berbuat zolim ya. Berbuat zolim ini udul Pak. Jadi saksinya pun harus 4 orang laki-laki dan adil. Adil itu artinya orang yang terjaga imannya gitu ya, terjaga ibadahnya, terjaga akhlaknya, terjaga muruahnya. Itu muruah apa? Perangai ya. Perangai buruknya terjaga. Nah kalau saksi ini tukang main judi, kerjaannya apa? Mabok misalnya, ini gugur nih, gugur pekerjaannya. Gimana kita bisa mendatangkan saksi orang yang seperti itu kan? Nah,
makanya ada udul, syuhud, zukur, udul. Ya, jadi 4 orang laki-laki yang adil ya. Adil tadi itu, yang terjaga akidah, tauhid, terjaga ibadahnya, terjaga syariah Islamnya, terjaga juga muruahnya dan akhlaknya ya. Dan tidak berbuat maksiat. Nah, itu Islam menetapkan seperti itu ya, dalam konteks tadi kesaksiannya pun. Kemudian yang kelima, khomisan, yang kelima al-uqubat as-salas. Nah, jadi ada 3 macam sanksi bagi pelaku qadzab, bagi qadzab. 3 ya macam hukuman bagi pelaku qadzab atau qadzib. Yang pertama hukuman al-badaniyah. Al-badaniyah, al-adabiyah, ad-diniyah. Itu istilah ya. Jadi ada 3 hukuman bagi qadzib, pelaku qadzab. Ya, hukuman badan, fisik berarti ya. Ada hukuman adabiyah itu menyangkut moral ya, menyangkut moral. Tadi track record misalnya. Ada hukuman agama, akhirat lah kira-kira kan, akhirat agama ya. Kemudian itu kenapa sampai begitu hebat hukumannya 3 ya, sekaligus dalam perbuatan qadzab. Dijelaskan di sini tadulu ala uzmi jarimati al-qadzab. Hukumannya ditetapkan menunjukkan betapa beratnya ya perbuatan qadzab. Jadi tidak boleh main-main gitu kira-kira ya. Enggak boleh main-main dengan qadzab dengan tuduhan itu. Makanya mekanisme syariat sangat luar biasa untuk apa tadi? Menutup orang mudah menuduh. Dengan apa? Dengan ada 3 macam hukuman ini. Baik hukuman badan tadi, hukuman moral ya, sosial moral, dan hukuman agama akhirat. Apa hukuman badannya tadi? 80 cambuk. Indra. Itu ayat 4-nya ya. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fadliduhum samanina jalda. Ini hukuman apa? Hukuman badan, hukuman fisik ya, hukuman fisik. Dan itu saya kira salah satu ya hakul adami yang menurut jumhur kan, ya hakul adami yang dijaga. Ya. Jadi kalau fisik ini Mas kalian biasanya tadi yang bersifat yang berdimensi sosial kemasyarakatan ya, untuk orang lain ya, yang tidak berbuat, jadi ya, ibroh pelajaran. Jangan berbuat begitu gitu. Itu memelihara keutuhan masyarakat yang baik. Maka ada hukuman tadi bersifat represif ya. Represif. Karena inti daripada sanksi itu 2 intinya, Pak. Pertama adalah al-islah, at-tahdzib, yang kedua ar-radu wal jajru gitu dalam bahasa agama. Islah itu membersihkan dari orang yang berbuat maksiat itu. Jadi dengan dia dicambuk itu bersih gitu kan. Kalau dia bertobat kepada Allah, bukan siap dicambuk, itu bersih berarti di dosa dia. Kafarat dia gitu dan dosa-dosanya. Tapi ada ar-radu wal jajru sekalian. Dalam hukum juga ada dimensinya untuk mempreventif ya, preventif ya, menutup orang untuk tidak berbuat begitu gitu. Nah, itu namanya preventif kan. Ada kuratif, ada preventif. Kalau kuratif mengobati ya, agar dia terbebas dari dosa-dosa itu kuratif untuk dirinya. Tapi ada yang bersifat preventif, Pak. Ya, Pak, supaya orang itu tidak berbuat seperti yang dia lakukan. Makanya ada hukuman apa, Pak? Badan itu lihat akibatnya tuh kan. Kalau orang berbuat seperti itu, ya itu akibatnya. Itu menyangkut masalah hak sosial juga kan. Hak masyarakat untuk dijaga kehormatan setiap orang itu dan hak orang lain lah. Nah, ini Bapak rahimahullah hukuman badaniyah ya, al-uqubah apa? Al-badaniyah. Makanya nanti di dalam konteks illal tabu min balidzalika waslahu itu nanti ada kemana nih istisnanya itu kan. Nah, itu. Bapak rahimahullah itu yang hukuman badaniyah. Yang kedua wal adabiyah, hukuman moral, sanksi moral. Itu seperti kemarin saya sampaikan tadi wala takbalu lahum syahadatan abada, dengan tidak boleh diterima kesaksiannya selama-lamanya. Nah, ini sanksi moral namanya, sanksi sosial gitu. Ya, karena kalau orang itu mudah-mudahan nuduh ya tanpa saksi ya, mengumbar tuduhan ya
semaunya gitu kan. Kalau semaunya, nah ini kan namanya ya gimana tuh? Hidup akan mudah ya, kacau itu. Akan kewas masyarakatnya kalau semua orang begitu kan. Makanya sebagai sanksi moralnya kan, sanksi sosialnya nggak diterima tuh kesaksiannya. Dia nggak boleh dia jadi saksi dalam perdagangan, ya, dalam akad-akad muamalah kan gitu ya. Nggak boleh jadi saksi dalam akad-akad munakahan ya. Kan dalam pernikahan ada berapa Pak? 2 orang saksi ya. Tapi bapak-bapak kalau punya putra, anak ya kalau nyari saksi juga harus dilihat kan ada zukur kan, ada udulnya gitu kan, gitu. Tidak sembarangan juga kan gitu artinya ya. Karena memang saksi itu terkait dengan apa? Integritasnya ya, dilihat. Jadi kalau saksi itu nanti orangnya yang suka nuduh begitu saja, maka akan menghilangkan tuh kredibilitas ya akan kesaksiannya, akan dirinya. Maka untuk itu para rahimahullah ya saksi harus memiliki kredibilitas individual yang kuat, yang jelas. Datanya sifat adil tadi. Maka untuk itu bagi seorang yang kerjaannya nuduh orang lain tanpa saksi, maka dia akan jatuh itu kredibilitasnya gitu. Nah, dalam hukum qadzaf ini tidak boleh diterima kesaksiannya. Ya. Abadan lagi ya apa? Abadannya itu selamanya itu prinsip dasarnya kan. Selamanya itu abadan kan. Wala taqbalu lahum syaitan abadan. Jadi untuk itulah maka ini hukuman yang kedua, hukuman apa tadi? Sosial ya, hukuman moral gitu. Jadi ada hukuman fisik, cambuk, ada hukuman moral. Yang ketiga hukuman agama akhirat itu. Apa? Itu ada dalam surah tadi. An-Nur ayat 23-nya kan. Itu dilaknat di dunia dan diazab di akhirat. Dan dia termasuk orang fasik, ya kan? Wa ulaika humul fasikun. Itu fasik itulah hukuman agama. Itu hukuman yang agama sematkan kepada orang yang menuduh tanpa saksi, itu fasik gitu. Jadi fasik itu kan orang yang kerjanya maksiat kan, itu fasik ya, Pak. Ya. Dia beriman tapi banyak maksiatnya gitu, Pak. Ya. Ada 3 tipologi yang beriman, Pak. Tipe yang pertama orang beriman yang soleh, beriman yang takwa. Ini orang-orang yang beriman, dia berbuat salah tapi ya sudah ya asalnya itu ya bukan karena sengaja, bukan karena hobi gitu. Karena memang ya susah menghindari dan kadang-kadang lupa. Dia istighfar langsung, tobat. Itu orang beriman at-taqi as-sholih namanya. Yang kedua ada orang beriman yang kebalikannya kan, al-fajir namanya kan. Itu orang beriman yang kerjanya dia beriman kepada Allah, iman ke Allah, tapi kerjaannya tadi maksiat melulu, ya. Sehingga motonya hidupnya tidak ada hari tanpa maksiat gitu. Jadi motonya kenapa gitu kan? Motonya begitu kan? Jangan tuh. Ya. Tidak ada hari tanpa maksiat, itu pasti kan ya, Pak. Ya. Dan yang ketiga orang beriman yang lemah imannya, Pak. Itu yang pertengahan, Pak. Ya. STMJ, itu STMJ, Pak. Sholat terus, maksiat jalan. Gitu. Jadi kumaha angin. Ya. Namun dia gaul dengan orang baik jadi baik. Gitu. Gaul dengan orang ahli maksiat jadi maksiat. Gitu. Jadi mudah terombang-ambing. Ini namanya orang yang lemah imannya. Itu kalau nggak salah ada dalam surah Fatir ya, ayat 36 kalau saya lupa tadi ya. Jadi ada 3 tipologi orang